Bab 94, Hook Pemisahan. Awalnya, Ming Xin mengira Lu You bersikap kasar. Namun, kegembiraan membanjirinya ketika dia merasakan pembatasan sihir di tubuhnya telah menghilang. Meskipun dia terguncang oleh dampaknya, dia tidak merasa tidak mau atau tidak puas. Dentang! Ming Xin menabrak rak senjata, menyebabkan senjata jatuh ke tanah. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di Istana Gretian. Dari cahaya lilin yang terhalang oleh layar, orang bisa melihat ruangan itu berantakan. Di belakang layar, seorang gadis berpakaian brokat sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Ekspresinya sedikit berubah sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar. Marah dan bingung, dia mengusap tangannya ke seberang meja, mengirim semua yang ada di atas meja ke tanah. Dia bergumam dengan sedikit ketakutan, seseorang berhasil mematahkan mantraku? Siapa itu? Lu You juga terkejut ketika dia mengirim Ming Xin terbang. Pada saat ini, dia merasakan sensasi menyegarkan yang sama yang dia miliki setelah dia berhasil membatalkan Brahman Lullaby. Dia yakin dia akan mendapatkan kekuatan luar biasa dengan memahami tulisan surgawi. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Ming Xin. Ming Xin yang merasa larangan sihir menghilang juga bisa merasakan meridiannya dan lautan Qi dan Tian yang sebelumnya diblokir menjadi tidak terblokir. Rasa sakitnya karena dikirim terbang tidak penting dibandingkan dengan penemuan ini. Dia dengan cepat mengedarkan primal Qi-nya untuk menstabilkan dirinya sebelum dia berlutut dan berkata, "Terima kasih telah membatalkan pembatasan, Tuan. Keterampilanmu tiada tara." Lu You memandang Ming Xin tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Tulisan surgawi benar-benar luar biasa dan kuat. Itu bahkan mampu menekan sihir. Lu You masih tersesat dalam pikirannya tentang tulisan surgawi sementara perhatian Ming Xin tertuju pada senjata di sekelilingnya. Dia mengambil dua senjata dan menilai mereka. "Tuan, apa ini?" Itu bukanlah pedang atau kail meskipun itu menyerupai kedua benda di kedua ujungnya. Pisau itu bergerigi. Itu adalah desain yang sangat aneh. Senjata lainnya menyerupai sarung. Tatapan Lu You tertuju pada kedua senjata ini. Ding! Senjata yang diambil, Hook Pemisah dan sarung. Pemilik yang disarankan, Ming Xin. Lu You mengelus jenggotnya. Pasti ada beberapa kekuatan yang berperan di ruang tersembunyi itu. Baik itu takdir atau kebetulan murni, Ming Xin entah bagaimana tersandung pada senjata ini. Sebelum Lu You bisa mengatakan apapun, Ming Xin berkata sambil tersenyum, "Guru, saya pikir senjata ini cocok untuk saya. Pedang ini, sarung ini. Saya suka barang-barang yang tidak sesuai seperti ini. Saya yakin itu setidaknya kelas bumi senjata." Dia berhenti sejenak sebelum dia membaca tulisan kecil di sarungnya dengan keras, "Sepak Ration Hook." Karena Ming Xin tidak menguji senjata dan hanya menilai dengan matanya, wajar jika dia mengira itu adalah senjata kelas bumi. Keseparation Hook and Scabbard sepertinya telah tergeletak di ruang tersembunyi untuk waktu yang lama. Mereka tampak tua. Namun, karena sistem telah merekomendasikan Ming Xin sebagai pemiliknya, itu pasti akan menjadi senjata tingkat surga setelah diaktifkan. Ketika Lu You melihat keengganan Ming Xin untuk berpisah dengan kail dan sarung pemisah serta senyum memikat di wajah Ming Xin, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Turunkan mereka." Hah? Ming Xin sedikit tertegun. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkan Separation Hook and Scabbard di lantai. Dia tidak berani melawan tuannya. Lu You dengan cepat menemukan alasan dan berkata, "Kamu baru saja memasuki alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, dan basis kultivasi kamu tidak cukup stabil untuk saat ini. Masih terlalu dini bagimu untuk menangani senjata tingkat surga." Ketika Ming Xin mendengar ini, dia merasa kecewa. Namun, ketika dia mendengar makna tersembunyi dari kata-kata tuannya, dia menjadi bahagia lagi. Berdasarkan kata-kata tuannya, sepertinya Hook Pemisahan akan diberikan kepadanya cepat atau lambat. "Ya, Tuan. Aku akan menjadi lebih kuat secepat mungkin." Ming Xin berkata dengan penuh semangat. Lu You mengelus jenggotnya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Ming Xin mengerti ini adalah isyarat untuk pergi. Ketika dia mencapai pintu ruang tersembunyi, dia berbalik dan melihat ke Separation Hook, jelas tidak mau berpisah dengannya. Setelah Ming Xin pergi, Lu You mengamati barang-barang di ruang tersembunyi yang berserakan di mana-mana. Untungnya, ruang tersembunyi itu luas. Aku akan membiarkannya tetap berantakan.
Lagi pula itu tidak akan merugikanku. Dia mengangkat tangannya dan separation Hawk dan Scabbard terbang ke tangannya. Setelah beberapa saat, Lu Yao akhirnya keluar dari ruang tersembunyi menuju aula besar. Dia menemukan bahwa Duan Musheng dan yang lainnya telah pergi. Pada saat yang sama, dia melihat Ming Xin menunjuk dengan penuh semangat kepada Yuan R kecil saat mereka berbicara sementara Yuan R kecil akan terkesiap kaget sesekali. Lu Yao berjalan ke arah mereka. Ketika kedua muridnya melihatnya, mereka langsung membungkuk dan memberi hormat. Menguasai. Ming Xin. Ya Tuan. Meskipun mantranya rusak, kamu tidak boleh ceroboh. Ya, Tuan, Ming Xin menjawab dengan patuh. Lu Yao mengelus jenggotnya dan mengangguk. Awalnya, dia tidak berniat meninggalkan Gunung Pengadilan Emas untuk saat ini. Bagaimanapun, dengan basis kultivasinya saat ini, tindakan terbaik baginya adalah tinggal di Paviliun Langit Jahat dan memikirkan cara untuk mendapatkan poin pahala melalui murid-muridnya saat dia perlahan membangun kekuatannya. Namun, kebenaran di balik insiden Desa Naga Ikan sangat penting. Itu juga terkait dengan elit sihir di istana. Jika dia bisa sampai ke dasar ini, dia mungkin bisa menangkap orang yang menyegel basis budidaya Shaoyu. Faktor lain yang membuat Lu Yao memandang masalah ini dengan sangat penting adalah bahwa daftar misi sistem dengan jelas menyatakan bahwa menyelidiki kebenaran di balik insiden Desa Naga Ikan akan memberinya 3.000 poin prestasi. Sistem tidak pernah menghadiahinya 3.000 poin prestasi untuk satu misi sebelumnya. Pentingnya masalah ini jelas. Akhirnya, Lu Yao berkata, aku akan berangkat ke Desa Naga Ikan besok pagi. Ming Xin tercengang saat mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia sadar. Dia berseru, kemenangan pasti karena Tuan secara pribadi sedang bergerak. Karena Lu Yao baru saja mencabut pembatasan sihir atas dirinya, keyakinan dan keyakinannya pada Lu Yao bahkan lebih tinggi daripada Lu Yao sendiri. Di sisi lain, ketika Yuan R kecil mendengar bahwa Lu Yao berencana untuk pergi keluar, dia sangat bahagia sehingga dia mulai bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dia berkata, Guru, saya ingin pergi dengan Anda. Lu Yao mengabaikan Yuan R kecil. Sebaliknya, dia memandang Ming Xin dan berkata, jagalah Ksatria Hitam dengan baik. Ya, Tuan, Ming Xin menjawab sambil membungkuk. Dengan kakak senior ketiga dan aku di sini, mereka tidak akan bisa pergi dengan mudah bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Setelah itu, Lu Yao berbalik untuk pergi. Namun, dia hampir tidak mengambil 2 langkah ke depan sebelum dia berbalik dan bertanya, apakah ada berita tentang para pengkhianat? Yang dimaksud dengan pengkhianat, yang dia maksud adalah yang tua pertama, Yu Zhenghai, yang tua kedua, Yu Shangrong, dan yang lainnya. Ming Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, baru-baru ini, saya belum meninggalkan Gunung Golden Sword. Saya tidak mengetahui masalah di dunia luar. Lu Yao mengangguk sedikit. Karena dia mengalahkan orang-orang dari Jalan Mulia 2 kali, para pengkhianat tampaknya tidak terlalu menonjolkan diri dan tidak bergerak sama sekali. Setelah aku menangani masalah Desa Ikan Naga, aku harus memikirkan cara untuk menangani para pengkhianat ini. Setelah memberikan instruksinya, Lu Yao kembali ke Paviliun Langit Jahat untuk melanjutkan memahami tulisan surgawi. Setelah dia dengan sempurna membatalkan mantranya, pemahamannya tentang tulisan surgawi tampaknya semakin dalam. Lu Yao mengeluarkan antarmuka Heaven Liu Riting. Isi dari Human Scroll muncul di hadapannya. Sepertinya bersinar. Pada saat ini, skrip yang biasanya canggung dan sulit tampak lebih hidup. Jauh lebih nyaman dan mudah dibaca. Dapatkan wawasan tentang asal mula dan cahaya. Dari kekuatan, jalan terbuka. Dengan meningkatkan 10 keterampilan kekuatan, perjalanan yang indah itu menyenangkan, Lu Yao membaca baris-baris itu dengan lantang. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. The Brahman Lullaby tidak efektif, dan itu dapat menekan sihir. Apakah Human Scroll efektif melawan metode kultivasi yang mengacaukan hati? Dia terus membaca. Seperti yang diharapkan, konten baru telah muncul di bawah. Untuk memperoleh kekuatan inkorporealitas sehingga kita dapat mengunjungi banyak tempat tanpa harus pindah, menuai banyak manfaat. Untuk mendapatkan kekuatan untuk membungkam segalanya, memelihara dan mewujudkan samadhi. Seperti cahaya dan bayangan, meresap kemana-mana, sambil tetap diam dalam samadhi. Lu Yao sangat asyik belajar, lupa waktu. Pagi selanjutnya, Lu Yao merasa sangat segar. Setelah dia menutup antarmuka Heaven Liu Riting, dia meninggalkan ruang tersembunyi.
Yuan Er kecil sedang menunggunya di aula besar. Ekspresinya yang bersemangat memberitahu Luyo bahwa dia ingin pergi juga. Ketika dia melihat tuannya, dia berlari dan berkata, "Tuan, Tuan. Saya ingin naik Wizard. Saya tidak ingin Beian." Luyo menggelengkan kepalanya. Kekanak-kanakan. Dia ingin menegurnya tetapi akhirnya, memutuskan untuk memuaskan keinginannya. Bagaimanapun, dia sudah tua dan tidak bisa menanggung perjalanan berbatu. Keduanya berjalan keluar dari Evil Sky Pavilion. Yuan Er kecil menyeringai pada Ming Xin yang baru saja tiba. Ming Xin mengikuti mereka di luar aula besar. Ketika mereka berada di luar, Wizard muncul di atas awan dari hutan Gunung Pengadilan Emas. Ketika dia melihat penampakan gunung legendaris, Ming Xin sangat iri sehingga bola matanya hampir putus dari rongganya. Jika dia bisa memiliki tunggangan seperti ini, dia bersedia menanggung pukulan setiap hari. "Tuan, saya ingin duduk di depan." Yuan Er kecil menunjuk dengan nakal ke bagian depan punggung Wizard. Luyo tidak mengatakan apa-apa. Punggung Wizard lebar, dan penunggangnya akan bisa melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Penerbangannya sangat stabil sehingga tidak akan mengganggu seseorang untuk menikmati pemandangan. Ketika mereka berdua merendahkan diri di punggungnya, Wizard menggeram pelan sebelum meluncur ke udara dan menghilang ke cakrawala. Ming Xin mengejar mereka dan mencari di langit, tetapi Wizard tidak lagi terlihat. Sementara Wizard terbang di langit, Luyo memeriksa dashboard sistem. Dia memiliki 2.210 poin prestasi tersisa. Dia tidak membeli kartu item dan memutuskan dia hanya akan membelinya, berdasarkan situasinya, ketika dia membutuhkannya. Misalnya, jika dia berada dalam situasi berbahaya yang tidak bisa dia hindari, dia bisa memilih 4 kartu sempurna. Jika dia punya cukup waktu, dia akan meninggalkan daerah itu di punggung Wizard. 2 jam kemudian, Wizard mulai melambat dan turun dari langit. "Tuan, apakah kita sudah sampai?" Yuan Er kecil tampak enggan turun dari punggung Wizard. Luyo mengabaikannya dan terus mendesak Wizard untuk mendarat. Little Yuan Er tidak punya pilihan selain turun begitu mereka mendarat. Luyo mengingat Wizard dan mengamati sekelilingnya. Dia berkata, "Kita dekat dengan sungai Measure Heaven. Wizard akan menarik terlalu banyak perhatian." "Tuan, karena kamu sangat kuat, kamu bisa pergi ke sana dan membunuh mereka semua, kan?" Little Yuan Er bertanya dengan bingung. "Apakah kamu berbicara kembali dengan tuanmu?" kata Luyo dengan nada menegur. "Bagaimanapun, kata-kata tuan itu hukum." Keduanya hendak beristirahat ketika Yuan Er kecil tiba-tiba berkata, "Tuan, seseorang mendekati kita." Dia terbukti berguna saat ini. Segera, beberapa pembudidaya bisa terlihat terbang di atas hutan dengan pedang terbang. "Jitian Dao datang untuk kita. Lari. Penjahat pavilion langit jahat ada di sini. Cepat." Suara mendesing. Suara mendesing. Para pembudidaya terbang melewati kepala Luyo dan Little Yuan Er di siang hari bolong. Ketika seorang kultivator alam 8 meridian laut Brahman terbang melewati mereka, dia dengan baik hati menasihati mereka, "Orang tua, cepat lari. Penjahat tua, Jitian Dao, akan datang. Apakah kamu muak dengan hidup?" Suara mendesing. Para pembudidaya terbang dengan cepat dan menghilang ke dalam hutan. Yuan Er kecil cemberut dan bertanya dengan ragu, "Guru, kapan Anda mengejar mereka?"